Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram hadis ke 560. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu an. Qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Faqala rajulun, seseorang berkata, ya Rasulullah, indi dinar. Punten ya Rasulullah, saya punya 1 dinar. Saya cuma punya 1 dinar. Maksudnya kepada siapa saya harus memberi? Cuma 1. Qala tasaddaq bihi ala nafsik. Sedekahkanlah pada dirimu. Nah, skala prioritas yang membutuhkan biaya diri kita. Qala indi akhar. Laki itu bertanya lagi, saya punya lagi. Kalau punya lagi buat siapa? Qala, Nabi menjawab, tasaddaq bihi ala zaujatika. Sedekahkanlah pada istrimu. Qala indi akhar. Kalau punya lagi, qala tasaddaq bihi ala khadimika. Sedekahkanlah pada pelayanmu, pembantumu. Qala indi akhar. Kalau saya punya lagi, qala anta absar. Maka engkau yang lebih awas. Engkau yang lebih tahu siapa yang lebih berhak. Jadi Rasulullah menentukan 3 saja, diri sendiri, istri, dan pembantu yang ada di rumah kita. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'iyu wasahahahu Ibnu Hibban wal Hakimu. Diriwayatkan Abu Dawud, Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Kesimpulan hadis. As-sadaqah ala nafsi sadaqatun. Sedekah pada diri sendiri juga sedekah. Ya, sedekah pada diri sendiri juga dianggap sedekah. Nah, kurang apa baiknya Allah pada kita? Sedekah pada diri sendiri direken sedekah. Wa annahu yabda'u biha. Dan dia harus memulai dengan diri sendiri. Nah, ini mungkin menepis ya pola hidup orang yang punya kekayaan tapi dia tidak peduli pada dirinya. Jadi seneng mengkoleksi uang tapi nggak belanja-belanja gitu, sampai sakit nggak diobatin, makan pokoknya yang anu lah, super hemat. Nah, itu kan akhirnya sakit. Mie instan pagi siang sore, mie instan malamnya promah. Contohnya saking hematnya akhirnya sakit ya. Jadi kita harus belajar, tubuh kita itu butuh nutrisi ya yang berbeda-beda. Itu boleh sih bervariasi, boleh. Kita harus tahu bervariasi, mana yang manfaat, mana yang tidak. Jadi jangan karbo katanya. Di usia seperti kita ini harus mengurangi karbo karena tenaga yang ditumpahkan sudah kurang, aktivitasnya kurang ya. Pertumbuhan tubuh kita juga sudah terhenti.
Jadi harus lebih kepada pemeliharaan, lebih banyak protein, ya, lebih dibanyakin. Ya, jalan-jalan, menikmati hidup lah. Nah, itu bagian dari ku anfusakum. Sebab membahagiakan diri sendiri itu juga membuat hidup ini awet. Jadi melayani diri sendiri itu juga, kalau kita sedih itu membuat proses penuaan lebih cepat. Begitu kata pengamat ya. Ya Anda rasakan sendirilah. Fayaqaddimu haqqahu ala min jamizal mal fi nafaqah. Maka dia mendahulukan haknya. Ya, semua harta itu harus dimulai dari diri kita, menservis diri kita. Apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, apa yang dibutuhkan oleh jiwa kita. Wat tahjiz, wat tajhiz, dan menyiapkan apa-apa yang di kemudian hari. Wat takfin, wa qada'i duyun, dan membayar utang. Nah, itu ya, juga penting ya. Sebab sekali lagi saya sering bahas hutang, janji, apalagi itu omongan itu menentukan integritas kita. Kesatuan diri kita itu dinilai dari sejauh mana kita menyelesaikan hutang. Kalau punya hutang segera, sebab Anda akan dinilai integritasnya dari itu. Cara menyelesaikan hutang, cara memenuhi janji, cara ngomong ya. Yang kedua, as-sadaqah ba'da nafsi ala walad. Sedekah setelah diri kita ya, maka kepada walad, pada anak. Nah, anak ini butuh ya, kalau apalagi pendidikan ya. Yang paling banyak menguras harta itu ya pendidikan dan kesehatan. Kalau Anda pikir baik-baik ya, makanan sih mungkin bisa bervariasi lah. Yang murah ada, tapi kalau obat kan kadang-kadang kita nggak bisa memilih, harganya ya segitu. Kalau kita hanya beli setengah resep, ya setengah sembuh nanti. Kan dulu bisa tuh beli setengah tuh, dulu mah. Tapi alhamdulillah kita bersyukur di tengah kontroversi terhadap keberadaan BPJS, ini lebih banyak manfaatnya saya lihat sih. Maslahatnya lebih banyak. Banyak yang tertolong. Ya. Kalau dulu, waduh, betul-betul. Nah, setelah BPJS ada, ini banyak yang tertolong. Walaupun sementara orang mengatakan, ya enggak betul-betul 100% bagus itu ya. Nah, karena disalahgunakan, itu terserahlah yang menyalahgunakan siapa. Yang penting kita niatnya menabung. Kalau memang uang kita lebih tidak terpakai, ya kita sedekah niatnya. Itu aja. Wa qaddamu ala zaujah ahli syiddatif qari ila nafaqah bi khilafiha. Kita dahulukan anak daripada istri karena sangat butuh ya. Anak tuh butuh tumbuh seperti kita, terutama pendidikan dah. Karena semakin hari semakin banyak saingan, singkatnya gitu kan. Anak kita itu nanti tumbuh, harus kita modali banyak talenta. Bisa ini, bisa itu, bisa. Semakin banyak, semakin bagus. Sebab kita nggak pernah tahu talenta mana yang kelak akan memberi keberuntungan dia. Kita nggak pernah tahu. Tapi kalau bisa sih kita mencari info sebanyak-banyaknya. Karena pendidikan itu sangat menentukan masa depan. Saya pikir begitu ya. Pendidikan inilah yang menjadi modal masa depan yang paling konkret. Jarang ada pendidikan yang gagal. Maksudnya setelah dia pinter, setelah dia bisa, hidupnya susah, itu jarang. Memang ada sih. Ya terutama sudah pinter, dia sakit, dia nggak bisa kerja. Susah lah. Atau dia malas. Nah malas inilah yang nggak bisa diobatin. Itu ya. Malas, tidak ada fakultasnya. Maka harus semangat. Bikhilafiha fa innahu law talaqaha la amkanaha an tatajawal akhar. Berbeda dengan istri, sebab anak itu nggak ada bekasnya.
Kalau istri dicerai, maka dia bukan istri lagi. Singkatnya, anak itu akan menjadi tanggung jawab ya. Kalau istri kan sudah terhenti. Tapi menurut saya sih pasangan-pasangan hidup ini harus tetap dinamis. Kalau mungkin belajar, terus saja belajar. Jangan menghentikan proses pembelajaran istri ketika menikah. Ya, salah satu yang saya lakukan itu saya melawan orang yang mengatakan bahwa mautul ilmi bifakhdhail mar'ah. Kematian ilmu adalah karena selangkangan katanya. Dua paha perempuan. Katanya maksudnya gini, kalau orang sudah berumah tangga, maka terhenti belajarnya. Saya lawan itu. Memang ternyata hadis itu palsu. Sehingga banyak orang Islam begitu selesai menikah, dia sudah berhenti belajar. Saya tidak. Saya justru menikah lagi belajar. Saya menikah tuh kelas 2 sanawiyah. Kalau ukuran orang tuh SMP, 2 SMP. Makanya dia ketawain orang. Nanti kamu yang tertawa akan menangis. Saya tetap lanjut. Nah, makanya di usia segini, anak-anak saya sudah gede, saya punya planning memang. Saya akan menyisakan umur untuk memperbaiki segalanya, amal kita terutama. Jadi jangan sampai kita hari-hari itu dibebani anak sampai kematian kita. Ya, kita sudah lihat anak gede-gede berhasil, nah, kita masih punya waktu bersama dengan mereka, bahagia. Itu. Fa innahu kita wali anna nafaqata zauja taqbalu infiqak anil luzum bi khilafi nafatil walad. Sebab nafkah kepada istri tergantung kebersamaan. Kalau dia tidak bersama lagi dengan kita ya lepas itu kan. Tapi kalau anak nggak ada istilah bekas anak, nggak ada. Anak tetap anak gitu. Ya, meskipun kita benci pada ibunya, tidak boleh kita benci pada anaknya, nggak boleh. Anak tetap anak. Siyama idza kana sagiran fakiran, apalagi kalau anaknya butuh biaya karena masih kecil dan fakir. Wajaa dzikru nafaqah ala zauja qabla walad inda Nasa'i. Tapi dalam Nasa'i ada penyebutan istri sebelum anak. Jadi mengutamakan istri daripada anak. Ya mungkin di tangan istri lah anaknya mendapat pengasuhan. Ya. Kalau istri yang setia, kita udah nggak pusing. Ya nanti di Adabul Mufrad disebutkan 3 hal yang membuat orang sering mendapatkan tatoyur, kurang beruntung. 1, rumah. Yang kedua, pasangan. Yang ketiga, kendaraan. Ya, rumah yang tidak pas, pasangan yang tidak pas, kendaraan yang tidak pas. Nah, itu disebut juga itu. Walaupun masih ada kritik ya di seputar hadis ini, tapi itu tercantum di Adabul Mufrad. Maksudnya istri yang tidak pas, kita biayain sudah hajatannya udah besar, di tengah perjalanan dia berbelok. Kan ini menyakitkan, apalagi sudah punya anak. Cerai gitu kan. Kan seharusnya terus, kalau kita ibarat perahu terus sampai ke tujuan. Sampai kalau bisa kematian. Sebab apapun alasannya bercerai itu menyakitkan. Menimbulkan side effect yang luas. Anaknya nanti jadi berbagi itu kan. Anak dinafkahi, istrinya dinafkahi, keluarga baru itu. Tidak nyaman. Kalau bisa terus. Tuh. Berat ya mengurus anak ini karena pendidikannya itu loh masa depan. Sekarang kalau Anda dihadapkan pada memilih lembaga pendidikan kan sekarang nih membingungkan kan. Kalau milih bagus mahal. Milih yang murah jelek. Nah, serba salah. Nggak ada yang pas. Memang begitulah. Yang namanya ilmu itu mahal. Yang penting wawasan dulu. Nah, kebanyakan di antara kita itu percaya pendidikan, percaya pada lembaga pendidikan tanpa selidik.
tanpa selidik. Nah, kita lihat alumnusnya seperti apa, kemana dia perginya. Kita lihat tamatan-tamatannya. Kita lihat itu. Nah, kita lanjut. Siyama idza wajah zikru ghafla, begitu menurut An-Nasai mendahulukan istri ya. Wa Ibnu Hibban wa Ibnu Ya'la wal Baghawi wa Ahmad. Yang ketiga, takunu nafaqah ala darajat. Nafkah itu berderajat-derajat. Maksudnya tidak sama. Wala akrabin wa ala akrabin nas, dan tergantung kedekatannya. Jadi kita kalau menghadapi prioritas, yang kita dahulukan adalah yang paling dekat dengan kita. Ya, hubungan darahnya. Summa tajibu ala man alaina nafaqatuhu. Kemudian wajib kepada orang yang wajib nafkahnya, seperti orang tua. Ya, kalau sudah tidak bisa menjadi nafkah, sudah tidak bisa mencari nafkah, maka hidupnya menjadi beban kita. Ya, tidak boleh kita lepaskan ya. Suma man yajibu awalan fa awalan wabtida bin nafaqah ala malkurin ala hadza tartib wa anal huquq wal fadail idza tazahamat quddimal auqat fal auqat. Jadi kalau ada kewajiban yang numpuk lebih dari satu, maka yang kita prioritaskan adalah yang paling dekat. Diri kita dulu, anak, pasangan, ya keluarga lah singkatnya. Diri kita, keluarga, kerabat, baru masyarakat. Yang keempat, al-afdal fi sadaqat tatawu ayyunawi'aha fi jihatil khair. Yang bagus, yang afdal dalam sedekah tatawu ayyunawi'aha. Ini harus dibuat variasi. Ya. Variasi ada ke sana, ada ke sana, ada ke sana gitu. Fi jihatil khair, dalam arah-arah kebaikan. Pokoknya yang mengarah kebaikan, di sana memberi, sini memberi gitu. Wa wujuhul birri bihasabil maslahat wala yanhasir fi jihatin bi'ainiha. Jangan fokus ke satu. Tapi kalau kita nggak punya, beda lagi. Ya, kalau kita sedang memberikan beasiswa dan dia butuh banyak, butuh bilangan jumlah yang cukup besar, dan kalau kita berikan pada dia, kita nggak punya lagi. Kalau kita beri sedikit, dia nggak cukup, ya sudah ke situ aja. Ya, lebih baik sedikit berhasil daripada banyak tidak. Nah ini, penting adanya orang tua asuh ya. Orang tua asuh ini penting karena pendidikan itu butuh biaya. Saya pikir itu, dua hal yang membuat keprihatinan umat Islam, yaitu kemiskinan dan kebodohan. Masih di mana-mana. Yang selanjutnya, hadis ke-561. Sadaqatul mar'ati min mauli zaujiha. Sedekah seorang istri dari harta suaminya. Seorang istri bersedekah kepada orang lain, tapi berasal dari harta suami. An Aisyata, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, qalan nabiyyu, Nabi bersabda, idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha, apabila ada seorang istri memberikan infak, ya, sedekah dari makanan rumahnya, ghaira mufsidatin, tidak merusak, maksudnya enggak diborong sehingga makanan buat keluarganya habis sama sekali, bukan ya, ini mah dibagi aja gitu, sana dapat sini dapat. Jadi artinya keluarganya masih bisa didapat ya. Kana laha ajruha, maka dia akan mendapat balasannya, mendapat pahala. Bima anfaqat, dengan apa yang ia nafkahkan. Wali zaujiha ajruhu, begitu juga suaminya dapat. Jadi artinya jika istri mengambil ya dari rumahnya, disedekahkan pada orang, tapi tidak menghalangi keluarganya juga terpenuhi, maka dia dapat, suaminya dapat. Bimaktasaba, dengan apa yang ia kasabkan. Jadi meskipun suaminya tidak terlibat langsung, ya, tapi karena itu harta suami, maka suami juga mendapat saham.
Walil khazin mithladzika. Begitu juga khazin. Khazin itu penyimpannya. Orang yang nyimpen yang ada di rumah juga mendapat hak yang sama. Wala yanqusu ba'dhum ajra ba'din syai'an. Tidak berkurang sebagian dari mereka ke pahala yang lain. Jadi kalau ada 3 orang terlibat dalam mengeluarkan sedekah keluarga, maka 3 orang ini dapat 100%, 100%. Bukan 33,3, bukan. Ya. Jadi kalau dia sedekah katakanlah 30.000, 3 orang, bukan 10.000 kan. Tapi masing-masing 30.000, 30.000, 30.000. Kurang apa tuh Allah lomannya? Ya, dapat pahalanya masing-masing sama. Kesimpulan hadis. Hadis ini muttafaqun alaih. Bukhari Muslim. Innal musyarik fit ta'ah musyarikan fil ajri. Orang yang terlibat dalam ketaatan, maka dia terlibat pula mendapat pahala. Ya. Wa mana musyaraka annalau ajran, arti berserikat adalah berserikat pahala. Kama li sahibihi. Walaisa ma'nahu ayyuzamiyahu fi ajri. Tapi bukan berbagi. Berserikat di sini bukan berbagi, seperti tadi sudah dijelaskan. Ada 2 orang terlibat dalam sedekah. Ya, contohnya si pemilik uang dan pembantu yang ngasih ke orang yang langsung, gitu kan? Tolong nih kasihin ke dia. Nah, maka majikan dapat, si pembantu juga dapat. Dapatnya sama. Ya, begitu juga suami yang membiayai semua. Ya, contohnya ada orang miskin dikeluarkan sedekah oleh istrinya kan, suaminya nggak ada, kan? Lewat pembantu langsung ke orangnya, maka terlibat 3 orang. Nah, 3 orang ini dapat masing-masing yang sama. Bukan bagi 3, bukan sepertiga, bukan sepertiga. Wal muradu fi asli thawab, artinya pada dasar pahalanya. Fayakunulah thawab wa lihadza thawab wa in kana ahadun aksar. Jadi yang terlibat semuanya dapat pahala. Cuma berapa porsinya tuh dinilai oleh Allah ini tidak sama. Tapi bukan dibagi. Ya, bukan sepertiga. Tidak. Boleh jadi justru pembantu yang memberi lebih besar daripada majikannya. Ya, karena Allah lah yang tahu isi hati pelakunya. Ya, ketika dia memberi dia ikhlas, sementara si majikan niatnya ngusir. Ruwetin. Soalnya diusir. Kasih. Niatnya ngusir supaya enggak merengek kan. Nah, pembantunya mah ikhlas ngasih. Justru dia lebih besar. Bisa begitu. Nah, ini hak prerogatif Allah. Wala yazam ayakuna miqdar thawabiyah sawa. Jadi tidak harus kadar pahalanya sama persis, tidak. Bal qad yakunu thawabu hadza aktsar. Kadang-kadang yang kita duga kecil sahamnya malah dapat besar. Wa qad yakunu aksuhu kal malik wal khazin wa may yahmilu sadaqah liyutiha. Seperti pemilik, penyimpan, ya, serta orang yang membawa sedekah itu. Wal ajru fadlun minallah, karena pahala yang memberi nilai adalah Allah. Bisa beda-beda, ya. Yu'tihi mayyasha, Allah akan memberi kepada orang yang ia kehendaki. Nah, ini hak prerogatif Allah, ya. Yang kedua, al haditsu dalilun, hadis ini menjadi dalil ala jawazi tasadduqil mar'a min baiti zaujiha imma biizni. Hadis ini menjadi dalil kebolehan seorang istri sedekah dari rumah tangganya, ya. Boleh jadi dengan seizin suami, au bi ilmiha annau la yumani, atau sepengetahuan istrinya tahu suaminya tidak akan menolak. Baik, sudah izin dulu, Pak, tak kasih ke ya, ngomong dulu nih menjelang ngasih.
Atau tidak ngomong tapi istrinya tahu akhlak suaminya nggak pernah nolak. Ya. Udah tahu lah sehari-hari karena udah Nah itu sama. Wal muradu infaqiha minat ta'am. Artinya seorang istri menginfakkan makanan, mengeluarkan makanan dari rumah tangga untuk orang lain. Nah, baik sepengetahuan suami atau tanpa sepengetahuannya, dengan dasar istri tahu persis, suami merestui. Nah, ya, kurang lebih begitu. Izin umum berarti. Dah kalau ada sesuatu bagi aja. Nah, itu pernah dapat omongan begitu contohnya. Jadi jangan sekali bertindak izin. Ya, kagok lagi rapat kan susah itu. Lagi rapat, Pak, kita kasih, waduh, ruwet, udah kasih. Ya, seperti itu. Kita beri izin umum. Alladzila fi tasarruf bi sifatin li zauji wa may yata'alu bi syartin ayakuna bi ghairi israr. Tapi tentu saja kita sesekali juga harus membicarakannya. Jadi jangan terus-terusan, siapa tahu suatu saat kumat ya. Wa ala yukhila binafaqatihim, dan jangan sampai merusak nafkahnya. Maksudnya begini, isi rumah tangga ya dikuras untuk orang lain itu. Wah, mentang-mentang sedekah itu bagus, dikuras sehingga keteteran. Kan kemarin sudah beli, udah tak kasihin orang. Wah ya, suaminya jadi marah. Malah menjadi pemicu keributan ya, jangan sampai. Wa nabba bi ta'am li ana yasma'u fil adat. Di sini Rasulullah menyebutkan ta'am, makanan, karena makanan pada umumnya lumrah. Ya, dengan ringan orang akan memberikan. Kalau uang rada mikir. Tapi kalau makanan lumrah. Tapi itulah, tidak setiap orang yang diberi itu menerima dengan ikhlas. Ya, kadang-kadang niatnya memberi, tapi yang diberi punya beda gitu. Dikasih beras, wah jangan beras lah, kalau bisa uang, nawar. Ya contohnya gitu kan. Uang saya juga nggak punya. Jadi kita sebagai orang yang diberi itu jangan pernah nanya. Jangan pernah protes, beri aja. Kalau Anda nggak mau, nanti Anda simpan, berikan pada orang lain. Jadi dia dapat pahala, kita dapat pahala. Itu. Ya, sebab kalau kita protes, kita menyakiti dia. Wah, saya jadi kapok ngasih sama dia. Tiap dikasih komen, tiap kasih ngomong, terima aja. Kita alihkan ke orang lain. Kan? Nah, kalau Anda punya begitu, ya saya beritahu saja. Pesantren saya masih nerima banyak. Kalau Anda kelebihan makanan, ya, yang bisa awet gitu. Setiap Selasa saya bawa ke pesantren. Cara dikredit dikit-dikit. Apa tak. Mau sirup, mau apa. Pokoknya yang cukup untuk banyak orang supaya mereka berenergi. Jadi jangan ngantuk aja. Pucet kurang vitamin. Nah, itu ya. Yang layak makan lah. Bi khilafid darahim. Kenapa Rasulullah menyebut makanan? Karena pada umumnya makanan itu orang ringan mengeluarkannya. Berbeda dengan dirham, berbeda dengan uang. Wad dananir dan dinar fi haqqi aktsarin nas, pada kebanyakan orang. Kalau berupa uang dia berat. Tapi kalau berupa makanan dia tahu nggak dimakan lewat waktunya nanti expired. Basi. Nah, kasihin aja. Wa fi katsir min ahwal, dan pada kebanyakan. Yang ketiga, al muradu bi nafaqatil mar'a wal khadim wal khazin an nafaqatu ala iyali sahibil mal. Yang dimaksud nafkah seorang istri, kemudian nafkah seorang khadim dan khazin, itu adalah nafkah kepada keluarga dari sahibul mal. Kepada keluarga yang punya harta, keluarga suami, ya prioritasnya begitu. Kalau keluarga suami datang, kita beri. Wa gilmaniyah, dan anak-anaknya, wa masalihi, dan maslahatnya, wa qasidihi min dhaif wa ibni sabil wa nahwiya, dan orang yang sengaja meminta, baik dia lemah
atau ibnu sabil, anak jalanan. Wa kadzalika sadaqatul ma'dzun fi bisarih awil bil urf. Begitu juga sedekah yang diizinkan dan diterangkan nama suami ya. Pernah ngobrol-ngobrol, udah kasih aja kalau ada orang mah gitu. Yang keempat, fil hadithi fadlul amanah. Hadis ini menyampaikan tentang keutamaan amanah. Wa sakhawatin nafsi dan sakhawat. Sakhawat itu kedermawanan, sakhawatun nafsi. Mengajarkan, mendidikan kita kalau ada yang lebih, manfaatkan buat orang lain. Nah, kita kebanyakan gini kritik buat kita, banyak benda yang kita simpan tidak berguna. Ya, lebih baik kita berikan pada orang lain. Sebab begitu kita beri, layak pakai ya. Layak pakai. Kalau bisa sih yang kita cintai ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Nah, Allah berfirman, kamu tidak akan mendapat derajat bir. Bir itu kebaikan, puncak kebaikan. Pol, top markotop itu. Sedekah yang paling baik adalah sedekah harta yang kamu cintai. Ya, baju yang sedang kamu pakai. Oh, itu kan berat gitu. Waduh, eman temen ya. Ya, tapi kalau Anda belum tega, nggak ikhlas, udah berikan saja yang layak pakai. Daripada didiamkan di rumah, nggak dipakai, nggak dapat nilai. Ya, begitu kita berikan pada orang lain, dimanfaatkan, sudah dapat nilai. Watibun nafsi fi fil khair, dan adanya kenyamanan hati dalam berbuat kebaikan, wal i'anata ala fil khair, dan berbuat menolong, berbuat kebaikan, menolong berbuat kebaikan. Nah, jadi supaya orang itu bisa lebih sehat. Karena dia kurang vitamin, kita kasih vitamin. Dan begitu seterusnya. Hadis berikutnya. Hadis ke-562. Sadaqatu zaujati ala zaujiha wa auladiha. Sekarang tentang sedekah seorang istri pada suaminya. Sedekah istri pada suaminya. Nah, ini bisa jadi karena status istri ya lebih daripada suaminya. Kan mungkin terjadi kan? Istrinya lebih kaya dari suaminya. Tuh, ya. Nah, ini yang disampaikan dalam hadis ini. Dari Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu, qala ja'at Zainab imra'ata Ibnu Mas'ud. Suatu saat Zainab istri dari Ibnu Mas'ud datang. Faqalat, dia bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, punten ya Rasulullah, innaka amartal yauma bisadaqah." Engkau menyuruh sedekah. Wa kana indi huliyyin li. Saya punya perhiasan. Fa aradtu an atasaddaq bi. Saya ingin menyedekahkan perhiasan itu. Kata istrinya nih, ya, kata istri Ibnu Mas'ud. Fa za'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladu ahaqqu min man tasaddaqtu bihi alaihim. Tapi Ibnu Mas'ud, maksudnya suami dia, mengatakan, kata Ibnu Mas'ud, ini istrinya cerita ini, kata Ibnu Mas'ud, beliau, ya maksudnya suaminya, dan anaknya adalah orang yang paling berhak untuk saya sedekahi. Kata dia tidak mengatakan suami saya. Kata Ibnu Mas'ud, dia dan anaknya adalah orang yang prioritas saya sedekahin. Maksudnya dia ingin bertanya, apa ya benar gitu tuh maksudnya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi menjawab, sadaqa Ibnu Mas'ud. Benar Ibnu Mas'ud. Katanya gitu ya. Kalau seseorang mendapati pasangannya miskin, apalagi suami pada istrinya ya. Ini terjadi istri pada suaminya. Miskin, maka yang paling berhak adalah suaminya dan anak-anaknya daripada orang lain, gitu kan? Keluarga terdekat. Zaujuki wa waladuki, katanya. Kata Rasulullah, suamimu dan anakmu ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim, adalah orang yang paling berhak kamu sedekahi. Oh, ya, kata Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Bukhari.
Kesimpulan. Inna sadaqata idza kanat alaman kana aqrab minal mutasaddaq afdalu wa aula. Sedekah diberikan kepada orang yang terdekat, ya, dari orang yang memberi sedekah itu afdal dan aula, lebih afdal, lebih utama dan lebih bagus. Li'annahu sadaqatun wasilah, karena nilainya plusnya apa? Sedekah dan silah. Silah itu menyambung, ya. Jadi kalau kepada orang yang jauh, orang lain, itu nilainya cuma satu, sedekah. Tapi kalau kepada kerabat, sedekah plus silah, nilainya 2. Walakinnau mahmulun fi sadaqati wajibat, tetapi sedekah ini sedekah wajib ala ma yalzamul mu'ti nafaqatu minhum. Ya, atas orang yang tidak wajib nafkahnya. Kan istri pada suami enggak wajib. Ya, tapi kalau suami pada istri mah bukan sedekah, itu mah kewajiban. Ya. Sedekah pada orang tua bukan sedekah, itu mah kewajiban kalau orang tuanya nggak mampu. Tapi kalau orang tuanya mampu, sudah mampu nih, anaknya nggak mampu, anaknya ngasih juga, itu namanya sedekah. Tuh. Tapi kalau terbalik, orang tuanya miskin, nggak punya penghasilan lagi, anaknya mampu, maka pemberian anak pada orang tua itu mah wajib, bukan sedekah. Ya, maksudnya jadi catatannya dengan catatan diberikan kepada orang yang tidak wajib sedekahnya, ya. Kal furu' wal usul, seperti anak dan orang tua. Wa ajma'u ala anna zauja la yu'ti zaujatahu min zakati. Mereka sepakat bahwa suami tidak memberi kepada istrinya dari zakatnya. Kalau suami berkewajiban zakat mal, contohnya dia nyimpen harta, ya, lebih dari 85 gram emas, harus zakat 2,5%. Boleh nggak diberikan pada istrinya? Nggak boleh. Ya, karena harus kepada orang lain. Kalau itu menafkah. Li'anna nafaqataha wajibatun alaihi. Karena seorang suami wajib menerima nafkah pada istrinya. Paham ya? Kalau kita punya emas 85 gram kan harus keluar tuh, udah setahun. Dikasih ke istrinya. Itu nggak boleh, postingnya bukan pada istri itu. Karena kepada istri itu wajib, nggak boleh diambil dari zakat. Hah? Ya, bukan sedekah wajib. Itu kalau maksudnya prioritas, skala prioritas. Kalau kita punya uang cuma sedikit, ya. Kalau punya sedikit saja, siapa yang Anda prioritaskan? Atau kita punya uang lebih dari kewajiban, siapa? Dirimu dulu. Istrimu, anak-anakmu, atau anakmu, nah, berbeda pendapat ya. Tadi ada yang mengatakan istri, ada yang mengatakan anak, anakmu, istrimu. Nah, mungkin menurut saya ini tergantung siapa yang memegang uang. Kalau anaknya udah gede ya berarti pada anaknya dulu, gitu kan? Tapi kalau anaknya masih kecil, di bawah bimbingan ibunya, ya istrinya lah, diposting ke sana baru dibagi-bagi. Karena istri yang paling tahu urusan dalam rumah tangga. Jadi prioritaskan itu. Seorang suami yang hartanya sudah berlebih, dia tidak boleh zakat pada istrinya. Nanti yang zakat fitrahnya kepada istrinya. Bukan itu maksudnya. Jangan salah tafsir. Ya. Ini maksudnya umum ya. Ya juzu li zaujati an tu'tiya zakata ila zaujiha. Boleh seorang istri memberikan zakat kepada suaminya. Wa annahu, nah ini kalau istri pada suami boleh. Kan yang wajib kan suami pada istri. Nah, sekarang istri memberikan nafkah kepada suaminya boleh. Bahkan memberi zakat. Yang wajib itu boleh. Iya. Jadi karena dia melihat suaminya nggak mampu.
Ini mungkin terjadi loh. Mungkin nggak? Mungkin. Saya pernah mendapati manajer KS itu cerita sama saya. Saya udah pensiun, istri saya masih. Berarti kan dia udah nggak ada penghasilan. Jadi dia menyibukkan diri menjadi guru olahraga. Ya, gitu. Oh gitu. Istri saya masih kerja. Penghasilan istri, ya kan? Jabatan istrinya juga tinggi, ya kan? Ada kemungkinan di dunia modern ini, apalagi di Indonesia ya, memberi kedudukan lebih tinggi kepada perempuan. Cenderungnya begitu saya lihat itu. Ya, ya contohnya TKW. Nah, iya, iya. Contohnya gini, ada 2 sarjana yang sama keahliannya, laki-laki dan perempuan. Kalau di Indonesia itu porsinya lebih diberikan pada perempuan. Saya lihat terjadi di mana-mana itu. Kalau sama-sama keahliannya, cenderung yang dapat prioritas perempuan. Di Indonesia ini semangatnya semangat membela itu. Emansipasi itu gimana ya? Nah, saya melihat. Tapi kalau tenaga-tenaga yang menjadi spesialisasi laki-laki baru. Kita lanjutkan. Jadi katanya nih, seorang istri boleh memberikan harta zakatnya kepada suami jika suaminya tadi ya, tidak mampu. Ya kalau dia melihat suaminya nggak mampu, kenapa harus orang lain itu kan? Wa anna ahaqqu minal ajanib, dan suami itu lebih berhak daripada orang lain. Wa huwa qaulul jumhur, itu pendapat mayoritas ulama. Wabil aula yajuzu li zauja sarfu sadaqatau li zaujiha. Begitu juga sedekah sunnah. Bukan wajib ya. Yang wajib saja boleh, apalagi yang sunnah daripada diberikan pada orang lain. Boleh jadi seorang istri direktur atau manajer, suaminya satpam. Bisa terjadi itu. Tapi menurut psikologi, menurut Anda, kalau terjadi seorang suami satpam, istrinya manajer, pertanyaannya adalah, apakah istri itu menginginkan gaji suaminya nggak? Tetap kepengen. Karena bagi istri, uang pemberian suami itu adalah sertifikat. Bukan lagi dilihat dari nilainya, tapi sertifikat. Jadi kalau dia memberi itu penghargaan. Walaupun di kemudian hari diolah oleh istrinya menjadi sesuatu yang bermanfaat buat suaminya. Ya, contohnya dia berikan apa? Dia senangnya sepeda, dikumpulin sama dia, tuh belikan sepeda nih, dibentuk sepeda, kan? Senangnya apa nih? Itu kan satu bentuk membahagiakan, kan? Kita beliin lah buat, boleh, ya, supaya ada lari-larinya gitu kan, kejar-kejaran. Apa nih? Saya heran pada teman-teman ini, kenapa kegiatan ngegoes itu berhenti? Oh masih? Oh kelihatan, kalau dulu kan kelihatan seragam rame-rame. Itu nggak apa-apa. Jangan peduli ada seorang dai mengatakan jangan itu tidak ada dalil. Kalau Anda, maksud saya kalau terhenti karena itu, saya bantah itu nggak benar itu. Yang penting hati kita, kan Allah menilai hati kita. Anda itu pamer apa enggak? Kan niatnya olahraga. Kesehatan. Kalau niatnya kesehatan nggak ada masalah, terus saja. Kan salah satu tujuan dari Islam itulah hifdzun nafsi, menjaga diri kita supaya tetap sehat. Apa yang Anda bisa lakukan? Ya tentu yang Anda sukailah. Anda senangnya sepeda, masa suruh lari-lari? Ya nggak bisa. Ya, jalankanlah. Apa yang enjoy menurut Anda? Bahagiakanlah dirimu. Jadi jangan dengar itu. Nggak benar itu. Sepeda di zaman Rasulullah belum ada kok. Ya kan? Udah jelas lah, nggak ada di zaman Rasulullah. Jadi yang tidak boleh itu pamernya. Pamer itu nggak selalu sepeda. Pakaian bisa pamer. Tapi kan ada seorang sahabat bertanya, saya
tipe orang yang suka model. Kalau punya benda itu yang paling mutakhir. Apakah saya termasuk riya? Rasulullah mengatakan, lah, bukan. Yang disebut saya sombong itu ya. Bukan, sombong itu adalah batal haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, merendahkan orang. Itu al-kibru. Bukan, kamu itu kecenderungan bagus. Innallaha jamil. Lalu Rasulullah melanjutkan, Allah itu indah, yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Jadi penampilan orang punya baju bagus ya pakai yang lecek-lecek sengaja, itu nggak benar. Makanya kita ada yang ngewadan itu, jalannya terseok-seok, bajunya bodol gitu kan. Tapi dia punya ini rental mobil di rumahnya, banyak mobil. Pak, kenapa begitu? Saya ketawain aja. Jangan beginilah caranya, saya bilang itu. Anda boleh jadi menipu. Karena dia buka yayasan amal. Diterseok-seok. Kesian. Dia nyumbang. Jadi orang akan haru kan melihat. Jangan begitu, itu menipu, saya bilang. Nggak boleh, kita harus tampil biasa. Orang Islam itu harus gagah, kuat. Anda mungkin tidak terbiasa saingan. Kalau saya terbiasa saingan dengan keluarga saya. Kalau saya mencontohkan tidak baik, mencontohkan rendah, nanti yang dilihat tuh Islamnya. Tuh, gara-gara Islam begitu. Begitu nanti. Saya suka ngemis, tuh gara-gara Islam. Saya nggak mau itu. Jadi tidak ada kata kamus mengemis pada mereka. Tidak ada. Jadi istilahnya mereka begitu, saya begitu. Kesana, yuk kesana. Walaupun saya ngos-ngosan, ya. Sebab saya itu dia kesannya itu nanti Islam yang dituduh. Wah, gara-gara masuk Islam itu jadi miskin. Tuh. Saya nggak mau. Nah, keluarga-keluarga saya yang dulu menghina di kemudian hari mereka minta maaf. Nyesel. Nah, saya bilang, kok kamu cuma segitu, kalah sama saya. Bahkan tidak disangka, adik saya pun menjelang wafatnya mengatakan saya kalah. Loh, kok kamu menyebut kalah? Kapan bertanding? Kata dia gitu. Ternyata yang bahagia itu kamu. Hidup paling bahagia yang diwujudkan di dunia, saya lihat cuma kamu. Dia bilang gitu. Kata dia, dia banyak. Ya itu tadi, uangnya banyak, tapi tidak dimanfaatkan. Di akhir hayatnya dia nyesel. Gue nyesel. Kan saya udah bilang dari dulu, kamu bandel. Kita hidup di sementara. Kita manfaatkan sebaik-baiknya, apalagi dia non-muslim kan. Tabungan akhirat udah jelas nggak ada. Ya kan? Kalau mau titip saya gitu kan, saya berikan. Mumpung kita masih hidup. Nah, dia menimbun banyak harta, di akhir hayatnya nggak kepake. Udah nggak tahu berapa miliar itu. Wong dia makan hanya dari deposito. Saking banyaknya. Nah, demikianlah hadirin kajian Fiqh Bulughul Maram. Kita ganti materi, yaitu tentang fiqh tataruf, fikih juga, tapi tentang fikih ekstremisme. Supaya kita tidak ekstrim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kemarin saya sudah tandanya hilang bulannya. Nanti ya. Nah ini, beberapa keyakinan penting tentang iman. Nah, prinsip-prinsip keimanan. Ya. Pertama, iman adalah perkataan dan perbuatan. Annal iman qaulun wa amal. Yang namanya iman itu bukan bentuk kepercayaan saja. Ya, contohnya saya percaya Islam itu benar, tapi nggak dibuktikan dengan syahadat, itu omong kosong. Anda jangan pernah tertarik dengan contohnya tokoh-tokoh ya yang bicara di podium membela Islam, masuk ke pesantren, diundang kemana, tapi dia tidak menyatakan diri Muslim, itu nol.
omong kosong. Ada seorang pengarang ahli bedah Maurik Busaili ya. Maurik Bukail. Dia meneliti Islam, kemudian dia menulis perbandingan Quran, Bible dan sains modern. Dia mendapat kesimpulan temuan-temuan yang luar biasa dalam statement dalam Quran maupun hadis. Tapi berakhir dengan masuk Islam. Nah itu benar berarti. Penelitiannya sesuai dengan kenyataannya. Tapi masih ada pembicara-pembicara di podium di Indonesia ini. Panggil ke pesantren, panggil ke... Tapi dia tidak menyatakan Muslim. Itu omong kosong. Jadi, wahuma rukmani la yatimu iman ila bihima. Iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan qaulun wa amal. Ucapan ya dan amal. Jadi kalau Anda percaya harus ucapkan bahwa saya percaya. Dalam surat 36 sebut inni amantu bi rabbikum fasma'un. Ada surat Yasin ya. Ingat ayat berapa tuh? Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Wah, kita lihat dulu supaya dapat fasma'un. Surat 36 ayat 25. Surat Yasin ayat 25. Inni amantu, aku beriman kepada Tuhan kalian. Fasma'un, maka dengarkan aku. Berarti dia mengucapkan. Ya, dan dibuktikan dengan amal. Perbuatan dari yang diyakininya. Kal binti wa zauji. La binta ila biruh. Seperti badan, kal badani wa ruh. Seperti badan dan ruh. Jadi iman itu seperti badan dan ruh. La badan ila biruh, tidak ada badan kecuali dengan ruh. Kalau ada badan tanpa ruh, itu namanya janazah. Ya kan? Begitu juga kalau ada ruh tanpa badan, memedi namanya. Wa kadzalika la iman ila bi amal. Tidak ada iman kecuali dengan amal, wala amal ila bi iman. Dan tidak ada amal kecuali dengan iman. Yang kedua, iman bisa bertambah dan berkurang. Anal iman yazidu wa yanqus, yazidu bit taat wa yanqusu bil maasi. Keimanan itu bertambah dan berkurang. Dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Yang sulit dalam kehidupan manusia, ketika manusia diberi nikmat, harapan Allah kan nambah kan? Tapi ternyata manusia diberi nikmat malah jauh dari Allah. Kenyataannya begitu. Diberi nikmat malah lupa. Dibuat sengsara malah dekat. Keroknya begitu, ya kan? Contohnya kita ini diberi nikmat oleh Allah, berhasil, malah nggak ke masjid. Yang tadinya udah bagus ke masjid, malah berkurang. Sibuk dengan dunianya. Tapi begitu dibuat seret, terhambat, macet, ini itu, mendekat kepada Allah, istighfar terus. Keroknya begitu tuh. Manusia kebanyakan tapi nggak semua. Harapannya itu lancar tanpa ada celah. Nah, sama dengan orang naik motor. Kalau belum pernah jatuh nggak hati-hati, kerok itu ngebut terus. Oh langsung. Tapi pernah jatuh, dia mulai hati-hati. Seperti kita ini pengalaman sudah banyak jatuh bangun. Yang nggak pernah jatuh, wah itu dadanya membusung, itu kan. Keroknya begitu manusia itu. Keroknya begitu. Jadi banyak ujian membuat kita dewasa. Tapi yang jarang mendapat ujian menjadi manja. Makanya salah satu cara orang supaya dewasa, pendidikannya itu jauh dari rumah. Salah satu anjuran di kitab Ta'limul Muta'alim, contohnya kalau Pak Hilman punya rumah, sekolahnya hanya beberapa meter dari rumahnya. Anaknya kemana-mana, nanti manja. Keroknya begitu tuh. Seharusnya itu kan lebih nyaman, lebih enak, irit kan. Harusnya dia lebih pinter dari orang lain, tapi nyatanya enggak. Nah ketika dibuat jauh dari orang tua, kiriman telat, makanan seadanya, malah dia dewasa.
Ya, itu manusia begitu. Jadi tanpa ujian manusia tidak akan pernah dewasa. Maka ujian itu dibutuhkan oleh Allah demi sayang Allah kepada kita. Sama dengan imunisasi lah. Imunisasi kan dimasukkan ya kan? Bakteri kan yang sudah dijinakkan ke dalam tubuh kita supaya kita melawan. Tubuh kita begitu karena pada dasarnya manusia itu begitu, diberi ujian itu dia kebal jadinya. Kemudian iman para hamba tidak sama. Innal ibad la yatasawun fil iman. Hamba tidak sama keimanannya. Wala yatamatsalun fi abadan, dan tidak akan pernah sama persis selamanya. Walaupun bapak dengan anak sekalipun, kakak dengan adik, tidak bisa sama. Walaupun produknya dari keluarga yang sama, ayah ibu yang sama, tapi ternyata anak kita punya sifat yang kadang-kadang kontras berbeda. Ya, bisa kontras berbeda. Yang satu galak, satu kalem. Padahal orang tuanya sama. Cetakannya sama. Ya bapak-bapak lah punya anak tuh punya sifatnya beda-beda. Ada yang gini, ada yang begitu tuh. Bervariasi ya. Wa anal qaula yatasawa imanun nas bid'atun syan'a. Ada yang mengatakan bahwa iman seseorang itu sama, itu pendapat yang tidak bisa diterima. Menyatakan bahwa iman manusia adalah setingkat semua adalah bid'ah yang buruk. Nah, menurut itu ya. Yang ketiga apa kelima ini? Oh ini 1, 2, 3. Oh masih ya cabangnya. Inna tafadulan nas fil iman yakunu fi ajzail iman al arba'ah. Perbedaan keimanan pada seseorang itu ada pada bagian-bagian. Bagian-bagian qalbu, yaitu hati, ya. Wa huwa tasdiq, membenarkan, dan qaulul lisan wa huwa dzikri, yaitu zikir, wa fi kamil ulub, wa fi a'mali qulub, dan pekerjaan hati, wa hiya a'malul jawarih, dan pada anggota tubuh. Jadi perbedaan keimanan itu ada pada 4 hal. Ya. Pertama pada qaulul qulub, suara hati. Ada satu kejadian, pengamatnya ada 4. Suara hatinya berbeda-beda. Tergantung keahliannya. Kata ahli hukum, melihat ada orang tabrakan, wah yang salah si A. Kata ahli ekonomi, waduh kalau diperbaiki ini memakan biaya sekian. Bukan? Kalau dari sisi lain, akhlak, wah ini tidak berakhlak ini. Nah, itu dari sudut pandangnya berbeda. Satu kejadian, suara kita akan berbeda. Itu nggak bisa disamakan. Ya, itu alamiah. Iman manusia bertingkat-tingkat. Inna tafadul, tadi ya sudah. Amal-amal hati dan anggota badan bagian dari iman. Inna amalal qalbi wa amal jawarih minal iman. Amal itu bagian dari iman. Qalal Auza'i wa kana man madha min salafina la yufarriquna bainal iman wal amal. Orang-orang salaf, kata Imam Auza'i, itu tidak membedakan antara iman dan amal. Jadi iman dan amal itu 2 hal yang satu paket. Keimanan tidak ditunjukkan dengan amal, maka itu nihil. Ya. Begitu juga amal tanpa iman tidak akan ikhlas. Contohnya orang kafir membantu. Terlihat mereka humanis ya. Begitu ada bencana itu menjadi kantong-kantong fokus mereka. Ada bencana mereka duluan tuh. Tapi mereka bukan muslim. Nah, pasti di ujung perbuatannya ada sesuatu. Nah, ujung-ujungnya ditarik. Ya kan? Nah, itu. Kita patut curiga. Pokoknya kalau bukan Islam kita patut curiga. Walaupun dari sisi sosial bermanfaat. Orang kena musibah, mereka datang duluan. Kita malah belakangan ya. Seperti sekarang nih. Beberapa orang kafir mendesak orang Islam jangan menghalangi mereka untuk datang ke Palestina membantu. Bayangin, yang memagari orang Islam. Jadi mereka pengen ngebantu orang Palestina, saudara kita, tapi yang memagari orang Islam jangan. Karena aneh ini.
Ini terjadi. Ya. Jadi mereka ingin membantu, dihalangi oleh orang Mesir apa gitu. Jadi terjadi kisruh. Gitu. Pengen menembus Gaza, nggak boleh. Nah, kafir ada dua. Ya. Kafir kufur asghar dan kufur akbar. Innal kufrani, kufrun asghar wa kufrun akbar. Wan nifaqun nifaqani, nifan asghar wa nifaqun akbar. Begitu juga munafik. Maksudnya begini, kafir itu ada yang besar, ada yang kecil. Kafir besar menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya. Tapi kalau kafir kecil itu tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Contohnya apa? Mengkafiri nikmat. Nah, itu kan tidak syukur berarti, tidak bersyukur, ya. Ya, kufur nikmat namanya kufur. Ini tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang menyebabkan keluar dari Islam itu adalah kufur besar, ya. Nah, itulah hadirin hafizani hafizakumullah. Kufur besar ini dikenal dengan syirkun, syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.